Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang contoh-contoh korupsi di kalangan mahasiswa. Contoh pada video di atas adalah suatu pelanggaran yang tidak boleh kita tiru. Sebelum memasuki materinya, kami ingin memperkenalkan diri. Contoh korupsi versi mahasiswa. Yang pertama, menyontek. Yang kedua, titip absen atau bolos. Yang ketiga, gratifikasi ke dosen. Yang keempat, terlambat. Yang kelima, proposal palsu. Yang pertama, contoh korupsi versi mahasiswa tentang menyontek. Kejujuran adalah salah satu nilai integritas yang harus dipegang teguh untuk mencegah korupsi. Menyontek jelas-jelas adalah kecurangan yang mencederai nilai kejujuran. Bentuk lainnya adalah mencuri ide atau menyontek tugas milik teman. Walau disadari perbuatan buruk, faktanya masih ada saja mahasiswa yang menyontek. Alasannya 1001. Mulai dari tidak belajar, tidak punya waktu mengerjakan sendiri, hingga tidak percaya diri. Kedua, tentang titip absen atau bolos. Titip absen atau bolos merupakan perilaku yang termasuk korupsi. Mahasiswa dapat berperan dalam mencegah korupsi di kampus. Yang pertama, mengedukasi rekan-rekan tentang pentingnya budaya anti korupsi. Yang kedua, menyadarkan informasi terkait konsekuensi dari perilaku korupsi. Yang ketiga, menyebarkan informasi terkait langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi. Mahasiswa identik dengan pemikirannya yang kritis dan memiliki ide-ide yang cemerlang, sehingga mereka dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilainya tak sejalan dengan tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Tak jarang mahasiswa dianggap sebagai kaum intelektual, namun kadang citra mahasiswa sebagai kaum intelektual tersebut rusak disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah perilaku yang dapat merusak titel mahasiswa, yaitu perilaku koruptif yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Perilaku koruptif yang tanpa kita sadari, yang pertama, titip absensi, lalu bolos kuliah. Perilaku ini dilakukan oleh mahasiswa untuk menghindari dosen atau mata kuliah yang tidak ia sukai ataupun malas. Ternyata perilaku ini juga termasuk korupsi. Bagi kita yang pernah melakukan hal ini, maka hendaklah segera sadar dari dan berubah. Kalau memang benar-benar tidak ingin mengikuti mata kuliah yang tidak kamu sukai, maka hendaklah kamu mengirimkan surat izin kepada dosen yang bersangkutan. Mulailah berbuat jujur mulai sekarang. Contoh ketiga perilaku koruptif berupa gratifikasi kepada dosen merujuk pada pemberian hadiah, uang atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan atau tindakan dosen tersebut dalam konteks akademik. Bentuk gratifikasi ini bisa melibatkan sejumlah kegiatan seperti 1. Memberikan uang atau hadiah untuk mendapatkan nilai lebih baik. Seorang mahasiswa memberikan uang tunai atau hadiah mahal kepada dosen dengan harapan mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi atau nilai akhir yang lebih baik tanpa melalui proses penilaian yang adil. 2. Memberikan perjalanan atau liburan untuk memengaruhi keputusan. Seorang mahasiswa atau orang tua mahasiswa memberikan fasilitas perjalanan atau tiket liburan kepada dosen untuk mendapatkan kemudahan dalam ujian atau meminta dosen untuk memberikan nilai lebih tinggi atau memperlakukan khusus. 3. Memberikan makanan atau barang mewah sebagai ucapan terima kasih. Mahasiswa memberikan makanan atau barang-barang mewah seperti jam tangan, tas, atau smartphone kepada dosen dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan seperti kelulusan yang lebih mudah atau penyelesaian masalah akademik dengan lebih cepat. 4. Membayar untuk diperkenalkan melakukan tugas terlambat.
terhadap mahasiswa mereka, seperti mendapatkan beasiswa atau mengurangi standar ujian. Oleh karena itu, banyak institusi pendidikan dan badan hukum yang melarang gratifikasi dengan tujuan menjaga transportasi dan akuntabilitas dalam lingkungan akademik. Terlambat masuk kuliah dapat dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi waktu. Korupsi waktu adalah perilaku yang tidak menghargai waktu yang telah tersedia. Beberapa alasan mahasiswa terlambat ke kampus antara lain: 1. Kendala transportasi, 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kehadiran, 3. Kondisi cuaca dan lingkungan, 4. Jarak tempuh dari lokasi kampus, 5. Kendala pribadi, 6. Keterbatasan waktu dan aktivitas lain, 7. Penjadwalan yang padat, 8. Ketidakminatan terhadap materi kuliah. Terlambat kadang juga tidak bisa dihindari, dan itu manusiawi. Bisa juga ada kepentingan mendesak atau hal lain yang membuat kita terlambat. Jika keterlambatan sering terjadi karena kelalaian atau kemalasan, maka ini adalah bentuk perilaku koruptif, yaitu tidak disiplin. Sering terlambat juga menunjukkan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya, yaitu datang tepat waktu. Perilaku koruptif dapat merugikan diri sendiri dan orang lain di masa mendatang. Contoh kelima, contoh proposal palsu. Salah satu contoh korupsi yang bisa dilakukan mahasiswa adalah melakukan laporan kegiatan termasuk dalam proposal palsu. 1. Memasukkan nilai IPK dan penghasilan orang tua untuk memenuhi persyaratan beasiswa. Yang kedua, melakukan laporan finansial dalam acara dan organisasi kemahasiswaan. Korupsi di lingkungan pendidikan bisa berupa: 1. Penyalahgunaan perjalanan dan lokal karya fiktif. Yang kedua, pengadaan anggaran. Yang ketiga, penipuan penggajian dan tunjangan fiktif. Yang keempat, penipuan faktor belanja barang dan jasa. Yang kelima, penggelapan dana. Yang keenam, kolusi dan nepotisme dengan pemasok barang dan jasa. Mahasiswa dapat berperan dalam mencegah korupsi dengan: 1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi. Yang kedua, mengedukasi rekan-rekan tentang pentingnya budaya anti korupsi. Yang ketiga, menyebarkan informasi terkait konsekuensi dan praktik korupsi. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.